Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu susan terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pengharapan semua orang. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin ketika manusia hidup tanpa bantuan orang lain, ataupun mari semua orang hidup masing-masing tanpa menjalin hubungan dengan orang lain, ada beberapa orang yang bisa hidup perjalanan hidupnya mulus karena hidupnya mapan atau fisiknya bagus dan memang dia mampu tanpa kehadiran orang lain. Ada mungkin yang seperti itu, sehingga ada pemikiran mungkin dari beberapa orang yang berkata, tanpa kamu aku bisa hidup. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang cacat ataupun mungkin orang-orang yang kurang mampu, mereka akan sangat terganggu ataupun kesulitan ketika memutus hubungan dengan orang lain. Karena kenyataannya hidupnya bergantung kepada orang lain. Dia membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Ternyata jika kita mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita disadarkan bahwa itulah kehidupan. Ada yang ditolong dan ada yang menolong. Dan memang itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi agar kerajaan Allah ataupun kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak boleh ada manusia yang berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Engkau itu adalah kerugian bagiku. Tidak boleh. Karena memang hidup kita adalah untuk saling menolong. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, itu bukan untuk diri kita saja, tetapi bagaimana kita juga mau menolong orang lain. Sehingga sebelum kehadiran Yesus atau masa-masa puncak keberdosaan manusia, ada pihak-pihak yang tidak berhak untuk berharap dan tidak memiliki penghiburan dalam hidup ini. Karena bagi mereka, masa mereka atau nasib mereka itu adalah nasib buruk. Dua contoh adalah perempuan, yang kedua adalah orang berdosa. Mereka ini menjadi orang kelas 2 sehingga mereka tidak layak untuk berharap ataupun mungkin berpendidikan. Karena bagi orang Yahudi, laki-laki adalah kelas nomor 1, perempuan itu adalah kelas nomor 2. Sehingga jika sebuah peristiwa atau terjadi pencurian dan saksinya adalah seorang perempuan, maka kesaksiannya tidak didengarkan. Apapun cita-citanya, dia tidak bisa karena dia adalah seorang perempuan. Tapi kehadiran Yesus mengubah semuanya, bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka lahir ke dunia ini, itu semua adalah kehendak Tuhan. Ada rencana Tuhan di dalam diri semua orang. Sehingga jangan manusia menempatkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Yang kedua adalah orang berdosa. Kita mungkin sebut mereka orang yang memiliki pekerjaan yang sangat rendah
atau mereka pelaku kejahatan. Sering orang-orang yang mengemban jabatan seperti ahli Taurat atau orang Farisi menganggap dirinya berhak untuk menghakimi siapa yang berdosa. Menganggap dirinya berhak atau mengakui dirinya lebih bersih, lebih suci dari mereka yang mencuri. Tetapi perkataan Yesus hanya satu, siapa yang tidak berdosa, dia yang terlebih dahulu melempari perempuan ini, wanita ini. Dan ternyata mereka pulang satu persatu. Karena ternyata semua manusia berdosa. Tidak ada sekat antara kita dengan yang lain yang menganggap kita lebih suci daripada orang lain. Ketika orang lain ketahuan mencuri, jangan-jangan itu hanya karena dia ketahuan sehingga dia dikatakan berdosa. Mungkin banyak di antara kita, dosa-dosa kita tertutupi oleh karena satu dan lain hal. Sebenarnya kita semua adalah berdosa. Dan tidak boleh ada menganggap kita lebih suci dari orang lain. Akhirnya dengan datangnya Yesus ke dunia ini, orang berdosa atau orang yang dikatakan berdosa itu, orang yang dikatakan terhina itu, dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahwa ternyata aku juga layak di hadapan Tuhan. Bahwa kita semua memiliki pengharapan yang sama. Demikianlah Bapak Ibu saudara terkasih. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Akhirnya semua orang akan berkata, terima kasih Tuhan. Karena kehadiran Tuhan aku bisa berharap. Karena kehadiran Tuhan aku bisa hidup. Karena kehadiran orang-orang beriman, orang-orang yang kurang mampu bisa hidup. Orang-orang yang cacat bisa hidup. Orang-orang yang melarat bisa hidup. Semua orang akhirnya akan bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran orang-orang yang bisa Tuhan pakai. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, siapapun kita di pagi hari ini, percayalah Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang buruk kepada kita. Tetapi ada rancangan terbaik bagaimanapun perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, mari melihat kehidupan ini secara luas. Jangan hanya kepada diri kita sehingga kita akan sulit untuk bersyukur. Tetapi mari kita lihat bahwa kehadiran kita adalah untuk orang lain. Kita hidup untuk saling menolong. Kita hidup untuk membuat pengharapan kepada orang lain. Sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga hidup untuk orang lain, untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami kebesaran Tuhan. Sehingga semua orang memiliki penghiburan dan pengharapan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya melalui kehadiran kami, semakin nyata kasih Tuhan dalam lingkungan kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.